Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Pendidikan Islam Indonesia akan bahas mengenai makalah pendidikan pribumi. Saya akan bahas mengenai kurikulum pendidikan pribumi. Nah, sebelum memasuki pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan sejarah singkat pendidikan pribumi pada masa koloni atau Belanda. Belanda menjajah di Indonesia terdapat dua masa atau dua periode. Yang pertama, masa VOC, dan yang kedua adalah masa Hindia Belanda. Pada tahun 1799, pegawai Belanda atau pegawai VOC bekerja tanpa disiplin, korupsi, dan juga manajemen morat-marit. Sehingga kala itu pemerintah Belanda dengan cepat mengambil alih kekuasaan VOC, sehingga mulai saat itu negara kita dikuasai di bawah kekuasaan Belanda yang dinamakan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya kemunculan artikel ENRS Schuld atau dalam bahasa Indonesia adalah hutang kehormatan di dalam majalah The Kids tahun 1899 yang ditulis oleh C.Th. Deventer, mendorong pemerintah Belanda untuk melaksanakan politik etis. Mengapa demikian? Karena pada kala itu Belanda menjajah Indonesia dengan kurun waktu yang sangat lama, sehingga pemerintah Belanda merasa memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan pribumi. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Belanda mendirikan pendidikan atau mendirikan sekolah untuk pribumi. Salah satunya adalah pemerintah Belanda membutuhkan tenaga kerja rakyat Indonesia yang berpendidikan dan pastinya murah, sehingga didirikanlah sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan pribumi. Nah, pada tahun 1892 terdapat pendirian sekolah untuk pribumi, yaitu sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2. Sekolah kelas 1 umumnya didirikan untuk kaum bangsawan dan jenjang pendidikannya selama 5 tahun. Sekolah kelas 1 ini kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Nah, kurikulumnya sendiri sebelum 1892 hanya bersifat teknis saja, yaitu membaca, menulis, berhitung. Sehingga pada tahun 1907 dimasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajarannya. Nah, sedangkan sekolah kelas 2 didirikan dikarenakan pemerintah Belanda tidak bisa menyamaratakan pendidikan yang untuk pribumi dikarenakan kekurangan pendanaan atau kurangnya pendanaan. Sehingga kurikulum yang dibuat pada sekolah kelas 2 tersebut pastinya lebih rendah daripada sekolah kelas 1, yaitu hanya untuk menambah pengetahuan teknis membaca, menulis, berhitung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yulinawati. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan jenjang pendidikan pribumi. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda dalam pendidikan bagi kaum pribumi sebenarnya telah diawali sejak tahun 1848. Ketika kebijakan itu dimaksudkan untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, tepat, dan terdidik sejak tahun 1863. Perkembangan pendidikan untuk Bumi Putra berkembang begitu cepat. Yang pertama, pendidikan rendah. Dalam jenjang ini, jenis pendidikan dapat dibedakan berdasarkan bahasa pengantar yang dipergunakan.
yaitu bahasa Belanda dan bahasa daerah. Perbedaan tersebut digolongkan lagi berdasarkan status sosial dan relasinya. Untuk sekolah yang berbahasa Belanda adalah sekolah keturunan Eropa, yaitu keturunan timur asing, atas pribumi dan kalangan bangsawan. Politik pendidikan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu tidak lain adalah hanya untuk mempersiapkan anak didik menjadi pegawai administrasi di kantor pemerintah atau di perusahaan Belanda. Karena itu hanya sampai pada sekolah dasar atau Eropa atau yang disebut dengan singkatan ELS, yaitu tingkat kepandaiannya belum dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dari lulusan antara tamtama ELS masih diduduki oleh tenaga dari negara Belanda yang pendidikannya lebih tinggi dari lulusan tahun ELS masih diduduki oleh tenaga dari negeri Belanda yang pendidikannya lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan umum. Jenis pendidikan ini merupakan lanjutan dari pendidikan rendah maupun pendidikan menengah setingkat SMP. Sebagian besar sekolah pada jenjang pendidikan ini berbahasa pengantar dalam bahasa Belanda. Meskipun tidak spesifik sekolah-sekolah rendah, namun perbedaan berdasarkan status sosial tetap saja terlihat. Sekolah menengah umum yang dipergunakan khusus untuk kaum pribumi timur asing, orang Eropa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan menengah kejuruan. Jenjang dan jenis pendidikan ini didirikan mencetak ahli dalam bidang yang lebih khusus, diantaranya adalah pendidikan dalam bidang pertukangan, teknik dagang, pertanian. Selain itu, sekolah untuk mencetak para guru pengajar pun didirikan, yaitu sekolah keguruan, yang juga merupakan lembaga pendidikan tertentu yang berdiri pada tahun 1851. Dan yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dibagi golongan pribumi mulai didirikan pada dasawarsa kedua abad ke-20. Beberapa di antaranya yang mencakup perguruan terkenal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah tinggi kedokteran, dan yang kedua, sekolah tinggi hukum, dan yang ketiga, sekolah tinggi teknik. Hingga awal abad ke-20, pemerintah kolonial memang gencar mendirikan sekolah-sekolah meskipun kesempatan pendidikan tetap tidak merata di kalangan rakyat pribumi. Kesempatan untuk menganyam pendidikan hanya dinikmati oleh sebagian kecil anak-anak pribumi yang memiliki motivasi, kecerdasan yang penting, utama keuangan